Apakah Anda juga pernah mendengar perkataan seperti ini? Sudah tua jangan sekali-kali menyentuh pisang. Orang-orang tua bilang pisang itu penyebab tulang lunak, semakin dimakan kaki semakin tidak bertenaga, bahkan bisa merusak ginjal. Banyak orang, terutama teman-teman seusia kita, memiliki perasaan cinta tapi takut terhadap pisang. Ingin memakannya tapi ragu. Bahkan ketika melihat anggota keluarga membelinya, kita malah melarangnya karena takut satu gigitan ini akan menjadi jerami terakhir yang menghancurkan kesehatan kita. Tapi hari ini saya, Dr. Agus Wijaya, akan berdiri di sini menggunakan ilmu pengetahuan dan fakta untuk memberitahu Anda sebuah hal yang akan membalikan pemahaman Anda sepenuhnya. Anggapan tersebut hanyalah sebuah kebohongan besar yang menyesatkan. Dalam video di saluran Sehatku Bahagiaku hari ini, saya tidak hanya akan membersihkan nama baik pisang sepenuhnya dan memberitahu Anda manfaat mengejutkan yang sebenarnya bagi kita teman-teman parubaya dan lansia. Tetapi yang lebih penting, saya akan mengungkap 4 jenis buah pembunuh yang benar-benar perlu kita waspadai. Mereka mungkin sedang menggerogoti kesehatan Anda tanpa Anda sadari, sementara Anda mungkin masih menganggapnya sebagai makanan sehat. Terakhir, saya juga akan memberikan 2 jenis buah emas panjang umur yang telah teruji secara ilmiah, mengajarkan Anda cara makan buah yang benar untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, jantung, dan otak kita dengan mudah. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika Anda juga mengalami gangguan penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda. Mengapa semua orang begitu takut pada pisang? Saya telah menganalisisnya, utamanya ada 3 alasan. Pertama adalah konsep yang diturunkan oleh leluhur kita yang mengatakan pisang bersifat dingin dan tidak baik untuk tulang dan otot. Konsep ini dalam kesehatan tradisional memang ada logikanya, tapi kita harus tahu bahwa sifat makanan apapun harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Jika Anda makan 7 atau 8 buah sehari, jangankan pisang, minum air putih pun bisa menimbulkan masalah. Kedua adalah pengetahuan setengah matang dari kedokteran modern yang mengatakan pisang tinggi kalium dan merusak ginjal. Pernyataan ini membuat banyak teman yang fungsi ginjalnya sedikit bermasalah langsung memasukkan pisang ke dalam daftar hitam. Kalium memang perlu dimetabolisme oleh ginjal, tapi tuduhan merusak ginjal ini sungguh sangat tidak adil bagi pisang. Ketiga adalah desas-desus tentang penyebab tulang lunak yang mengatakan pisang bisa membuat tulang menjadi lunak, ini sama sekali tidak berdasar. Lalu apa kebenaran yang sesungguhnya? Mari kita lihat dengan jelas menggunakan kaca pembesar ilmu pengetahuan. Pertama-tama mari kita bicara tentang kalium yang membuat orang ketakutan ini. Teman-teman, bagi lebih dari 99% orang parubaya dan lansia, kalium bukanlah musuh, melainkan justru penyelamat nyawa pembuluh darah kita. Penelitian medis sudah lama menemukan bahwa kalium yang cukup dapat membantu tubuh kita mengeluarkan kelebihan natrium. Apa itu natrium? Itu adalah komponen utama dari garam yang kita makan sehari-hari dan merupakan biang keladi utama penyebab tekanan darah tinggi. Kalium itu seperti petugas pengatur tekanan darah yang rajin. Jika natrium di tubuh Anda berlebih, dia akan membantu membuangnya sedikit, sehingga tekanan pada pembuluh darah Anda tidak terlalu besar. Jadi asupan kalium yang cukup memiliki peran tak tergantikan dalam menjaga kestabilan tekanan darah, mencegah jantung berdebar, bahkan menurunkan risiko stroke. 1 buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Ini adalah sumber suplemen yang sangat berkualitas dan aman untuk memenuhi kebutuhan harian kita yang sekitar 2.000 hingga 3.000 mg. Saya mengenal seorang pasien bernama Pak Bambang, tahun ini berusia 72 tahun, memiliki sedikit masalah tekanan darah tinggi. Sebelumnya dia mendengar rumor dan selama beberapa tahun tidak berani menyentuh pisang. Hasilnya tekanan darahnya tidak terkontrol dengan ideal dan dia juga sering pusing karena masalah buang air besar yang tidak lancar. Dia sampai menggelengkan kepala karena terlalu banyak minum obat. Kemudian atas saran dokter keluarganya, dia mulai makan setengah buah pisang setiap hari. Anda bisa menebak apa yang terjadi. Tidak sampai 1 bulan dia datang kepada saya dan berkata, "Dokter, Agus sekarang buang air besar, saya lancar sekali, setiap hari rasanya semangat saya kembali. Dan saat cek tekanan darah juga ternyata jauh lebih stabil dari sebelumnya." Sekarang setiap bertemu orang, dia selalu bilang, "Siapa yang bilang pisang itu tidak baik benar-benar menyesatkan orang." Anda lihat, inilah kekuatan sains. Kalium dalam pisang bagi sebagian besar orang adalah penjaga jantung. Selanjutnya, mari kita bicara tentang manfaat mengejutkan kedua dari pisang,
ia adalah mesin pendorong super bagi usus kita. Sembelit adalah penderitaan yang tak terucapkan bagi banyak teman-teman lansia kita. Perut kembung tidak bisa keluar, mengejan setengah mati. Tidak hanya menyiksa tubuh, tetapi juga bisa membuat tekanan darah melonjak sangat berbahaya. Ada apa di dalam pisang? Ada serat makanan yang kaya, terutama pektin. Setelah pektin ini masuk ke usus kita, ia seperti spons yang menyerap penuh air, mampu melunakkan kotoran kita yang kering dan keras sehingga lebih mudah dikeluarkan. Di saat yang sama, serat makanan ini juga bisa merangsang pergerakan usus ibarat memberi pelumas pada usus yang mogok kerja, lalu mengirim mandor di belakangnya untuk mendorong dengan kuat. Jadi jika Anda memiliki masalah buang air besar, daripada minum obat pencahar yang merangsang itu, lebih baik coba makan 1 buah pisang matang setiap hari lembut namun efektif. Terakhir, pisang juga adalah batang energi kebahagiaan kita. Tahukah Anda, di otak kita ada zat bernama serotonin yang bisa membuat kita merasa bahagia, rileks, dan tidur lebih nyenyak. Jika kadar serotonin rendah, orang mudah cemas, depresi, dan insomnia. Dan pisang kaya akan 2 bahan baku penting untuk memproduksi serotonin, vitamin B6, dan triptofan. Saat suasana hati sedang buruk, makanlah sebuah pisang. Ini bisa membantu otak kita secara fisiologis untuk mengeluarkan kebahagiaan. Ini jauh lebih berguna daripada hanya melamun. Sampai di sini saya rasa teman-teman semua sudah paham. Bagi sebagian besar teman-teman parubaya dan lansia, pisang adalah buah super yang menggabungkan khasiat, menstabilkan tekanan darah, melancarkan usus dan antidepresi. Lalu siapa yang benar-benar harus berhati-hati? Saya harus memberitahu Anda dengan penuh tanggung jawab. Hanya ada satu jenis orang, yaitu pasien yang telah didiagnosis dokter menderita gagal ginjal tahap akhir dan sudah menunjukkan gejala hiperkalemia kalium tinggi dalam darah. Karena ginjal mereka memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk memproses kelebihan kalium, tapi kondisi ini adalah minoritas yang sangat ekstrim. Dan jika Anda benar-benar sampai pada tahap ini, dokter Anda pasti akan memberikan daftar pantangan makanan yang sangat rinci, bukan hanya pisang saja. Jadi tolong jangan gunakan kasus ekstrim seperti ini untuk menakut-nakuti kita 99% populasi yang sehat. Baiklah, karena nama baik pisang sudah kita bersihkan sepenuhnya. Selanjutnya mohon teman-teman pasang perhatian 120%, karena saya akan mulai mengabsen 4 pembunuh berwujud buah yang bersembunyi di sekitar kita. Banyak orang hampir memakannya setiap hari tapi sama sekali tidak tahu bahayanya. Pembunuh nomor 1 adalah mangga yang manis dan menggoda. Ini adalah pemicu alergi yang manis. Mangga memang enak saya tahu, tapi di mana letak masalahnya? Pertama adalah alergi. Banyak orang punya pengalaman mulut mangga, setelah makan mangga area sekitar mulut jadi merah gatal bahkan bengkak. Ini karena kulit mangga dan bagian yang menempel dengan daging buah mengandung zat bernama urusiol. Ini adalah komponen yang sama dengan yang ada pada tanaman beracun IVI. Bagi orang dengan tubuh sensitif, alergi ini adalah bencana. Tidak hanya memicu gatal kulit, jika parah bisa menyebabkan biduran, bahkan pembengkakan tenggorokan, edema laring. Jika alergi hanya masalah bagi sebagian orang, maka masalah kedua mangga berkaitan dengan kita semua, terutama teman-teman yang gula darahnya agak tinggi, yaitu tinggi gula. Indeks glycemic GI mangga mencapai 50 hingga 70, termasuk buah dengan indeks gula menengah ke tinggi. Kandungan gulanya sangat mengejutkan. Memakan sepotong besar mangga, gula darah Anda akan seperti naik roller coaster melonjak seketika. Bagi sel beta pankreas kita yang kian hari kian rapuh, ini adalah beban yang sangat berat. Saya berikan perumpamaan. Jika Anda minum segelas jus mangga atau mango smoothie yang ada di pasaran, asupan gulanya mungkin setara dengan menelan 20 butir gula batu sekaligus. Ya, apakah Anda pikir tubuh kita masih sanggup menahan guncangan seperti itu? Jadi jika Anda menderita diabetes atau berada di fase pre-diabetes, mangga benar-benar harus dibatasi atau bahkan dijauhi. Jika bahaya mangga hanya tertuju pada kondisi tubuh tertentu dan masalah gula darah, maka buah kedua yang akan saya sebutkan ini bisa dibilang melancarkan serangan ganda pada dompet dan pembuluh darah semua teman lansia kita. Dia adalah durian, raja buah tapi saya sebut sebagai bom lemak berkalori tinggi. Mengapa durian begitu harum dan creamy? Karena di dalamnya tidak hanya ada gula, tapi juga lemak dalam jumlah besar. Mari kita lihat datanya, setiap 100 gram durian kalorinya mencapai 147 kakal. Apa artinya ini? Jika Anda makan 200 gram atau kira-kira 2-3 biji durian, asupan kalorinya setara dengan makan 1 mangkuk besar nasi putih,
dan bukan hanya tinggi kalori, dia adalah atlet ganda campuran tinggi gula dan tinggi lemak. Apa yang terjadi jika Anda memakannya gula dan lemak dalam jumlah besar akan membanjiri darah Anda seketika. Kadar gula darah dan lemak darah Anda akan langsung membunyikan alarm bahaya. Bagi teman-teman yang punya masalah tinggi darah, tinggi gula darah tinggi, kolesterol tinggi, atau kelebihan berat badan ini, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, ini akan sangat memperberat beban metabolisme hati kita. Makan dalam jangka panjang bisa mengundang obesitas, perlemakan hati, dan penyakit kardiovaskular. Saya mengibaratkannya seperti apa? Seperti kue krim mentega yang berbungkus kulit buah. Anda merasa enak, merasa ini bergizi padahal Anda sedang menumpuk sampah di dalam pembuluh darah Anda. Terlebih lagi ada peringatan medis yang menyebutkan jika makan durian dibarengi dengan minum alkohol dalam jumlah banyak bisa memicu reaksi mirip disulfiram yang berbahaya. Meskipun penelitian terkait masih berlangsung demi keamanan, sebaiknya kita hindari mengonsumsinya bersamaan. Jadi tahta Raja Buah ini biarkanlah dia duduki sendiri, jangan mudah-mudah menyentuhnya. Selanjutnya, pembunuh nomor 3 adalah buah yang terlihat segar, manis, dan tidak berbahaya, namun menyimpan niat jahat, leci. Ini adalah perangkap manis pemicu gula darah rendah. 1 butir leci 3 obor api ini peribahasa yang mengatakan leci bikin panas dalam. Tapi yang lebih menakutkan dari panas dalam adalah penyakit akut yang disebut penyakit leci. Banyak orang tidak mengerti leci kan manis sekali, gulanya tinggi, kok bisa memicu gula darah rendah, hipoglikemia. Saya jelaskan dengan bahasa paling sederhana. Di dalam leci terkandung sejenis asam amino khusus yang akan menekan kemampuan tubuh kita untuk memproduksi glukosa sendiri. Di saat yang sama fruktosa yang sangat tinggi dalam leci akan merangsang pankreas kita secara gila-gilaan untuk memproduksi insulin, hormon penurun gula darah. Di satu sisi jalan produksi gula tubuh sendiri diblokir, di sisi lain pasukan insulin penurun gula darah datang menyerbu. Apa hasilnya? Gula darah kita akan anjlok seperti terjun bebas. Muncul gejala pusing jantung berdebar, wajah pucat, seluruh tubuh berkeringat dingin. Jika parah bahkan bisa kejang-kejang koma dan membahayakan nyawa. Hipoglikemia reaktif semacam ini sangat berbahaya bagi kita para lansia, terutama bagi anak-anak dan orang yang lemah fisiknya, risikonya lebih tinggi. Kapan ini paling mudah terjadi? Saat perut kosong. Jadi tolong ingat baik-baik, leci mutlak tidak boleh dimakan saat perut kosong dan sekali makan mutlak tidak boleh terlalu banyak. Perangkap manis ini benar-benar bisa membunuh tanpa terlihat. Mendengar sampai di sini mungkin hati teman-teman mulai berdebar. Jangan tegang dulu. Kita memahami risiko ini bukan supaya Anda tidak berani makan buah apapun, melainkan agar Anda belajar menjadi pemakan yang cerdas. Tahu cara menghindari ranjau yang tersembunyi. Selanjutnya buah terakhir yang akan saya sebutkan ini adalah yang benar-benar perlu diukir di otak kita semua, terutama teman-teman yang sedang rutin minum obat. Ini adalah peringatan nomor 1. Buah itu adalah grapefruit, jeruk limau gedang. Ini adalah amplifier pengeras suara obat yang tak terlihat. Perlu dicatat, grapefruit yang saya maksud di sini kerabat dekatnya juga perlu diwaspadai seperti beberapa jenis jeruk Bali tertentu. Tapi grapefruit adalah yang paling berbahaya. Mengapa dia paling berbahaya? Karena dia tidak langsung melukai tubuh Anda, tetapi melalui reaksi dengan obat yang Anda minum untuk menimbulkan konsekuensi fatal. Di dalam hati liver kita ada enzim yang sangat penting bernama CYP3A4. Anda bisa membayangkannya sebagai pabrik pengurai obat di dalam tubuh. Banyak obat yang kita minum perlu diurai dan dimetabolisme oleh pabrik ini. Tapi di dalam grapefruit terkandung komponen mengerikan bernama furanokumarin. Setelah masuk ke tubuh, dia akan menutup paksa pabrik pengurai obat ini. Apa yang terjadi jika pabrik ditutup? Obat yang Anda minum tidak bisa diurai, tidak bisa dimetabolisme, dan akan menumpuk semakin banyak di dalam darah Anda konsentrasinya. Semakin tinggi. Saya berikan perumpamaan yang mengejutkan. Anda jelas-jelas hanya minum 1 butir obat penurun darah tinggi, tapi karena Anda memakannya bersamaan dengan grapefruit, konsentrasi obat di dalam tubuh Anda mungkin berubah setara dengan dosis 5 butir atau bahkan 10 butir. Coba bayangkan, betapa mengerikannya hal ini. Obat apa saja yang paling berbahaya? Terlalu banyak. Hampir semua obat yang paling sering dikonsumsi kita, para lansia termasuk di dalamnya, obat penurun lemak darah, golongan statin makan dengan grapefruit,
bisa menyebabkan kerusakan otot rhabdomyolysis dan gagal ginjal akut. Obat penurun darah tinggi, golongan penghambat kanal kalsium seperti nifedipin makan dengan grapefruit bisa menyebabkan tekanan darah turun terlalu drastis hingga shock. Masih banyak lagi obat tidur, obat anti aritmia, jantung, obat penekan imun, semuanya akan sangat terpengaruh. Ini bukan lagi menakut-nakuti melainkan pantangan penggunaan obat yang berulang kali diperingatkan oleh pakar medis dan apoteker di seluruh dunia. Konsekuensinya bukan sekedar panas dalam atau alergi, tapi kerusakan hati dan ginjal secara langsung bahkan kematian. Jadi saya di sini dengan nada paling serius ingin memberitahu setiap teman yang sedang minum obat rutin, grapefruit, serta jus atau suplemen yang mengandung komponen grapefruit, tolong masukkan ke dalam daftar hitam. Jika Anda tidak yakin sebelum makan buah apapun, tanyakan dulu pada dokter atau apoteker Anda. Cukup satu kalimat pertanyaan bisa menyelamatkan nyawa Anda sendiri. Baiklah, setelah mengungkap begitu banyak elemen berbahaya, apakah teman-teman merasa keranjang buah jadi terlihat tidak aman? Jangan khawatir, jangan cemas. Alam ini adil. Di saat menciptakan ranjau-ranjau ini, alam juga menyiapkan penjaga kesehatan yang aman dan efisien untuk kita. Selanjutnya saya akan merekomendasikan dengan bangga 2 buah emas ini agar Anda bisa makan dengan tenang dan makan untuk kesehatan. Buah emas pertama adalah yang luarnya berbulu halus, dalamnya hijau segar buah kiwi. Saya menyebutnya sebagai raja vitamin C dan penstabil tekanan darah. Mengapa dibilang begitu? Pertama, kandungan vitamin C-nya sangat mengejutkan. Tahukah Anda kandungan vitamin C dalam 1 butir kecil kiwi bisa mencapai 3 kali lipat lemon dan 5 kali lipat jeruk mandarin. Apa itu? Vitamin C. Itu adalah baju zirah emas bagi sistem kekebalan tubuh kita, bisa membantu kita melawan virus dan mencegah flu. Ia juga merupakan antioksidan yang kuat, mampu membersihkan radikal bebas dalam tubuh, melindungi pembuluh darah kita agar tidak teroksidasi dan rapuh serta menunda penuaan. Yang lebih hebat lagi, kiwi bagi kita teman-teman yang perlu mengontrol gula darah bagaikan hadiah dari surga. Indeks glikemik GI-nya sangat rendah, hanya sekitar 30-an, termasuk buah rendah gula yang khas. Setelah dimakan, gula darah naik secara perlahan dan stabil sama sekali, tidak akan menyebabkan tsunami gula darah seperti saat makan mangga. Selain itu, ilmuwan juga menemukan bahwa enzim unik dalam kiwi, yaitu actinidin, mampu membantu kita mengurai protein dalam makanan, meringankan beban pencernaan lambung dan usus. Jadi jika Anda ingin menambah vitamin tapi khawatir masalah gula darah, kiwi adalah pilihan terbaik Anda. Tentu saja jika lambung Anda agak sensitif dan merasa kiwi hijau agak asam, Anda bisa memilih kiwi emas gold kiwi yang lebih matang, rasanya lebih manis dan iritasinya lebih kecil. Buah emas kedua adalah teman lama yang paling kita kenal, apel. Dia pantas disebut sebagai dokter usus dan penjaga kardiovaskular. Pepatah satu apel sehari dokter jauh-jauh pergi, kita sudah mendengarnya sejak kecil. Tapi apakah Anda benar-benar tahu mengapa dia begitu ajaib? Penjelasan ilmiahnya terletak pada satu harta karun di dalam apel, pektin. Pektin adalah sejenis serat makanan larut air. Setelah masuk ke usus kita, dia akan melakukan 2 hal besar. Pertama, dia seperti spons penyerap air yang kuat. Sambil menyerap air dan melunakkan kotoran, dia juga akan menyerap dan membungkus kelebihan lemak, kolesterol jahat, serta beberapa racun di usus, lalu membuangnya keluar tubuh bersama kotoran. Proses ini ibarat melakukan pembersihan besar-besaran pada usus dan pembuluh darah Anda. Kedua, pektin juga merupakan makanan favorit bagi bakteri baik di usus kita. Dia bisa membantu bakteri baik probiotik tumbuh dan berkembang biak, menjaga keseimbangan flora usus. Jika flora usus sehat, kemampuan pencernaan kita, kekebalan tubuh, bahkan suasana hati, mood kita akan sangat membaik. Selain itu, apel juga kaya akan polifenol. Apel ini adalah zat antioksidan yang kuat yang memiliki manfaat nyata untuk melindungi pembuluh darah jantung dan mencegah pengerasan arteri. Anda lihat, baik buah yang berbahaya maupun buah yang direkomendasikan, karakteristik mereka berbeda-beda. Ini sekali lagi membuktikan tema kita hari ini. Makan sesuatu harus melihat orangnya, melihat kondisinya, tidak boleh asal dengar rumor lalu ikut-ikutan. Baiklah, hari ini kita telah melakukan perjalanan eksplorasi mendalam tentang buah-buahan di saluran sehatku bahagiaku. Mari kita ulas kembali poin-poin inti hari ini dengan cepat. Pertama, kita telah membersihkan nama baik pisang. Bagi sebagian besar teman-teman, pisang adalah batang emas nutrisi yang langka untuk menstabilkan tekanan darah, melancarkan usus dan antidepresi. Kedua, kita telah menangkap 4 buah berbahaya mangga yang tinggi gula,
dan memicu alergi, durian yang tinggi kalori dan lemak, leci yang bisa memicu gula darah rendah yang fatal, serta grapefruit yang bisa memicu reaksi mengerikan dengan obat-obatan. Keempat jenis ini mohon Anda sikapi dengan hati-hati sesuai kondisi tubuh masing-masing, terutama grapefruit. Terakhir, kita menemukan 2 penjaga kesehatan yang aman dan efisien, kiwi yang kaya vitamin C dan menstabilkan gula darah, serta apel yang menjaga usus dan pembuluh darah jantung. Sebenarnya melalui sharing hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda semua sebuah kearifan kesehatan yang paling penting di dunia ini. Tidak ada makanan yang mutlak jahat, yang ada hanyalah kita yang tidak tahu cara memakannya. Pengetahuan kesehatan apapun tidak boleh dipukul rata, tidak boleh menelan mentah-mentah rumor. Yang terpenting adalah memahami tubuh Anda sendiri, belajar memilih berdasarkan kondisi perorangan dan penyakit yang diderita. Tubuh Anda adalah dokter yang paling hebat dan pengetahuan Anda adalah senjata terkuat untuk melindungi diri sendiri. Mulai hari ini mari kita semua bertindak. Bagikan pengetahuan kesehatan yang benar-benar ilmiah ini kepada keluarga dan teman-teman yang paling Anda pedulikan. Mari kita bersama-sama mematahkan rumor diet yang menyesatkan itu dan menggunakan kebijaksanaan untuk memilih setiap suapan makanan yang kita telan. Semoga Anda dan saya bisa menjadi tuan bagi kesehatan kita sendiri. Saya, Dr. Agus Wijaya, mendoakan setiap teman agar bisa makan dengan sehat, hidup panjang umur, dan hidup dengan penuh semangat.